Oke, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Object Oriented Analysis and Design ya, OAD. Pada pertemuan 2. Pertemuan 2 ini kita akan bahas mengenai konsep Object Oriented Programming ya, yang dimana konsep ini menjadi landasan atau dasar dari Object Oriented Analysis and Design. Oke, kita akan langsung melihat di PowerPoint-nya. Oke, ini akan saya share PowerPoint materi kedua. Ini adalah materi kedua mengenai Object Oriented Programming. Jadi ini nanti kita akan ulas juga terkait dengan Object Oriented Programming, tapi sifatnya tidak terlalu detail karena kita tidak mengajarkan pemrograman ya. Jadi mata kuliah Object Oriented Analysis and Design ini fokus kepada pemodelan berorientasi objek. Namun ada konsep ya yang perlu kita pahami lagi, mungkin sudah pernah disampaikan. Jadi Object Oriented Programming atau kalau di mata kuliahnya ini namanya adalah pemrograman berorientasi objek gitu ya. Jadi capaian pembelajaran pada pertemuan 2 ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Object Oriented Programming. Tujuannya adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep kelas ya. Nah, kita lihat di sini menjelaskan konsep kelas karena kelas itu merupakan dasar ya dari suatu perancangan ya, sentral dari perancangan berorientasi objek ya. Karena kelas ini ada di tahapan analisis dan ada juga di tahapan desain ya. Jadi ada kelas-kelas analisis dan kelas-kelas perancangan. Nah, jadi memahami konsep kelas ini merupakan hal yang penting ya pada mata kuliah Object Oriented Analysis and Design. Oke, kita lihat di sini Object Oriented ya, kita bisa pahami di sini merupakan suatu paradigma ya atau pendekatan dalam menganalisis, mendesain dan mengembangkan aplikasi khususnya skala besar. Jadi Object Oriented Paradigma ini sebagai suatu pendekatan dalam menganalisa, mendesain dan mengembangkan aplikasi khususnya skala besar. Jadi kalau kita paham di sini kegunaan dari Object Oriented Paradigma ini adalah ketika kita mengembangkan aplikasi dengan skala besar ya. Jadi kalau kita sudah ketemu ya dengan pengembangan aplikasi skala besar ya, kita buat sistem informasi yang kompleks ya. Nah, kita tidak bisa menghindari ya Object Oriented Paradigma ini. Jadi kita harus menggunakan paradigma berorientasi objek. Karena ini merupakan suatu pendekatan yang mendekatkan pada suatu kejadian ya dengan dunia nyata atau real world. Jadi pendekatannya ini sudah didekatkan dengan dunia nyata atau real world. Jadi kita lihat di sini misalkan kita berada di kampus ya, kita ingin mengembangkan sistem informasi akademik, kita melihat ada mahasiswa, ada dosen ya. Jadi yang kita identifikasi itu adalah kelasnya gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang nyata ya, kita melihat mahasiswa di kampus, melihat dosen ya, terus dia berada di kelas ya, mendapatkan suatu mata kuliah, itu adalah suatu kehidupan yang nyata ya. Dan di sini kelas biasanya mencerminkan entitas ya. Nah, jadi kelas mencerminkan entitas. Jadi yang kita lihat itu sebagai suatu entitas, mahasiswa, dosen, mata kuliah itu bisa kita identifikasi sebagai potensial kelas. Nah, berbeda dengan paradigma sebelumnya, paradigma pada pendekatan terstruktur ya, di mana segala sesuatu itu dimulai dengan data ya, aliran data, proses. Jadi ketika kita berada di suatu situasi ya, misalkan di kampus mengembangkan informasi, sistem informasi akademik ya, yang kita gali adalah datanya ya. Datanya apa saja gitu ya. Jadi kalau mahasiswa ngambil mata kuliah, datanya apa saja nih, gitu ya. Nah, jadi itu yang lebih difikirkan ya. Terus prosesnya apa ya? Prosesnya seperti apa? Alurnya seperti apa? Nah, itu pada pendekatan terstruktur ya. Tapi kita harus move on ya.
pada paradigma baru, yaitu paradigma berorientasi objek, di mana memang kemarin kelemahannya dari objek oriented ini adalah tidak semudah ya memahami objek oriented itu ketika kita sudah mengenal terstruktur ya. Jadi ketika kita sudah terbiasa ya dengan pendekatan terstruktur, ini memang tidak mudah ya untuk dipahami gitu ya. Karena mengubah paradigma itu merupakan suatu usaha yang memang perlu terus-menerus dilakukan. Jadi bukan sekali baca ya terus kita langsung berubah paradigmanya ya, tetapi harus terus-menerus kita pahami ya. Supaya membentuk suatu kebiasaan dalam berpikir ya. Nah, ini adalah sesuatu konsep ya yang memang harus kita tanamkan ya ketika kita akan melakukan pengembangan ya sistem berorientasi objek. Nah, OO atau object oriented ini adalah sebagai perspektif ya, sudut pandang di mana kita melihat elemen-elemen yang diberikan oleh suatu situasi dengan cara memecah ke dalam objek-objek dan hubungannya, gitu ya. Jadi object oriented itu sebenarnya apa ya? Jadi object oriented ini sebenarnya adalah suatu perspektif ya untuk melihat elemen-elemen yang diberikan oleh suatu situasi gitu ya. Jadi saya sampaikan lagi bahwa ketika kita berada pada suatu situasi ya, mungkin cara gampangnya kita melihat itu berada di kampus ya, situasi di kampus ya, di mana kita diminta untuk mengembangkan sistem informasi akademik. Kita udah berada di situasi kampus. Ini kan sudah menjiwai ya. Jadi kita mau buat sistem informasi akademik untuk kampus, kita sudah berada di kampus. Nah, tinggal bagaimana kita melihatnya gitu ya, melihat situasi ini ya ketika kita akan mengembangkan sistem berorientasi objek. Nah, tentu kalau tadi yang perspektif lama ya, terstruktur tadi kita langsung melihat pada datanya. Kita mencari berkas-berkas laporannya seperti apa ya, formulir yang digunakan ya, terus kita bertanya datanya alirannya seperti apa ya, alurnya seperti apa. Nah, di object oriented ini kita langsung mengidentifikasi dari sisi objek ya. Kita ketemu dengan teman kita kebetulan eh, masih kuliah gitu ya di kampus tersebut ya, atau mungkin kita ketemu dengan dosen lama kita gitu ya. Nah, nah, itu merupakan objek ya, si dosen, si mahasiswa teman kita merupakan objek. Nah, objek ini akan kita identifikasi ya, atau kita tarik lebih generalnya ya, secara abstrak itu merupakan suatu kelas gitu ya. Jadi si A tadi Bapak dosen, si B tadi teman kita itu merupakan cetakan-cetakannya gitu kan ya. Jadi merupakan instannya ya. Nah, instan ini merupakan objek ya, di mana objek itu terbentuk dari suatu yang namanya kelas gitu ya. Nah, ini akan lebih mudah ya untuk menggunakannya. Jadi maka keunggulannya di sini memang objek oriented ini lebih dekat dengan dunia nyata ya. Oke, dan kita tidak berhenti ketika sudah mengidentifikasi kelas ya, tapi kita juga perlu melihat lagi ya, apakah kelas yang kita identifikasi itu memiliki sifat spesialisasi yang bisa kita khususkan ya, misalkan dosen itu bisa dosen tetap atau dosen luar gitu ya. Nah, itu kita spesialisasikan, kita khususkan gitu ya. Nah, apakah kelas itu punya sifat demikian gitu ya? Nah, jadi kita terlibat dalam suatu pemikiran inheritance ya, atau pewarisan gitu ya. Jadi ketika kita melakukan identifikasi ya, pada kelas itu tidak berhenti di kelasnya saja, tetapi kita gali lebih lanjut, kita pikirkan lebih lanjut apakah kelas itu terlibat dalam suatu pewarisan gitu ya. Dan juga hubungannya ya, hubungan antar objek gitu ya, hubungan antar kelas itu juga perlu kita pikirkan. Oke, kita lanjutkan. Object oriented programming adalah metode ya. Jadi suatu metode. Jadi ketika kita berbicara OOP ya, OOP ini adalah suatu metode ya untuk mengimplementasikan program ya yang sudah diorganisir ya dari koleksi objek ya yang merepresentasikan instan ya, tercontoh dari suatu atau beberapa kelas ya. Di mana kelas itu merupakan member ya dari suatu hierarki kelas ya. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa ketika kita akan mengimplementasikan ya
suatu konsep ya, atau suatu pendekatan ini dalam mengembangkan sistem berorientasi objek, kita tidak bisa menghindari object oriented programming gitu ya. Jadi ketika kita sudah melakukan analisis, desain, lalu kita programmingnya terstruktur gitu ya, itu tidak bisa ya, karena object oriented programming ini merupakan metode ya, yang memang untuk mengimplementasikan konsep object oriented. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan konsep atau melakukan pemodelannya, menyusun spesifikasinya gitu ya. Kapan OO digunakan di sini? Perangkat lunak yang dibangun cukup kompleks ya. Perangkat lunak yang dibangun akan tumbuh makin kompleks di masa mendatang. Perangkat lunak dipergunakan kembali di masa mendatang. Reusable. Jadi ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita melihat bahwa perangkat lunak ini cukup kompleks ya. Dan organisasi di mana perangkat lunak kita bangun itu semakin lama semakin tumbuh ya, berkembang gitu ya. Berarti kebutuhannya akan semakin kompleks ya. Jadi organisasi semakin tumbuh itu juga meningkatkan kompleksitas gitu ya. Mungkin sebelumnya cuma ada ketua, sekretaris gitu ya, bendahara gitu ya pada suatu organisasi. Nah, semakin lama ada seksi-seksinya gitu ya. Ada terkait dengan sarana prasarana, nah juga yang perlu didata gitu ya. Dia sudah punya aset ya, sudah punya gedung ya, bahkan mungkin sudah beli mobil untuk operasional, nah itu semakin kompleks ya. Jadi perlu master data yang lebih lagi, transaksi yang lebih lagi gitu ya. Dan perangkat lunak ini dipergunakan kembali di masa mendatang ya, untuk dikembangkan kembali gitu ya. Nah, ini adalah poin-poin yang bisa kita pertimbangkan untuk menggunakan OO. Nah, konsep perancangan atau desain pada objek oriented ini menggunakan objek sebagai sentral, bukan proses ya. Jadi objek ini merupakan sentral, artinya pusat dari perancangan. Maka di sini kita harus bisa mengidentifikasi objek yang kita temui pada suatu situasi, dan kita bisa menggunakan gagasan kelas ya. Gagasan kelas itu artinya kelas ini ada konsep apa ya. Mungkin gagasannya kita bisa usulkan bahwa dosen ini kita bisa spesialisasi loh, karena dosen itu memang di kenyataannya ada dosen tetap, ada dosen tidak tetap gitu ya. Nah, jadi ini gagasan ya. Jadi kita bisa sampaikan ya, dengan seperti itu ya, ini akan lebih mudah kita melihat kelas-kelas gitu ya, mudah melihat suatu sistem yang akan dikembangkan. Oh, ini ada kelas ini gitu ya, ini juga terlibat dalam gagasan suatu pewarisan. Dan satu bahasa untuk mendefinisikan sistem. Jadi yang digunakan untuk memodelkan atau mendefinisikan sistem, membuat spesifikasi, ini adalah UML. UML adalah Unified Modeling Language, di mana memang bahasa ini merupakan bahasa standar yang digunakan untuk melakukan pemodelan sistem berorientasi objek. Lalu kemampuan beradaptasi dan perluasan. Jadi extend-nya seperti apa ya, nanti bagaimana kita mendesain ya hubungan antar kelas itu, di mana kedepannya itu bisa beradaptasi ya pada suatu situasi yang berkembang ya, pada suatu kehidupan organisasi yang berkembang gitu ya. Jadi sama halnya kita merancang database gitu ya, database itu juga hati-hati karena sekali dibuat nanti sebisa mungkin tidak berubah-ubah gitu ya. Nah, padahal yang namanya organisasi tumbuh berkembang itu kan semakin lama biasanya juga semakin kompleks gitu ya. Nah, database-nya itu harus utuh perancangannya kan itu ya, strukturnya itu. Nah, begitu pula dengan object oriented ya, perancangan di sini. Jadi nanti kalau berkembang ya, sebisa mungkin pendefinisian kelas itu tidak berubah. Ya, jadi kemampuan beradaptasi yang baik, dan dari sisi perluasan ya bisa dikembangkan, diperluaskan lagi. Oke, kita lihat lagi apa itu object oriented. Kita lihat di sini ada atribut dan behavior. Kita lihat di sini ada bapak-bapak ya, bapak-bapak atau mbak-mbak ini ya, kurang jelas ya. Jadi ada orang dewasa ya, saya sebut itu aja, dengan anak-anak ya, di mana
mereka sama-sama mengenakan topi, gitu ya, mengenakan baju, mengenakan jaket, tas punggung, punya kaki dan mata. Nah, ini adalah atribut ya, sesuatu properti yang melekat pada diri objek. Jadi kalau kita lihat mereka punya itu ya. Jadi itulah yang bisa kita tarik sebagai yang namanya atribut. Jadi kalau kita berpikir pada perspektif objek oriented di sini, kita akan lihat ada dua hal ya. Yang pertama adalah atributnya. Atribut itu adalah yang nanti akan mewakili member ya pada suatu variabel. Lalu behavior-nya nanti akan mewakili metode ya atau operation. Nah, di sini mereka ini bisa ngapain ya, bisa ngapain aja. Mereka bisa berjalan ya. Berjalan itu tentu ada arahnya gitu ya. Dia bisa berjalan ke depan ya, bisa berjalan ke belakang atau mundur ya. Bisa belok ke kiri dan bisa memanjat. Nah, ini merupakan behavior atau perilaku ya dari si objek. Nah, itu kita nanti bisa tarik sebagai suatu operation atau method. Nah, kita lihat lagi contoh lain yaitu adalah mobil. Mobil ini tentu dia punya ban, punya setir ya, punya pedal rem, pedal gas ya. Kalau nggak punya rem ya nabrak ya nanti ya. Kalau nggak punya pedal gas nanti nggak bisa jalan gitu ya. Dia punya warna dan tahun produksi. Nah, segala sesuatu itu merupakan properti yang menempel ya pada si objek yang bisa kita sebut sebagai atribut ya. Nah, atribut ini nanti akan kita anggap sebagai variabel pada suatu kelas. Nah, si mobil ini bisa ngapain ya? Jadi bisa dihidupkan gitu ya. Jadi kita akan memahami ini sebagai cara menghidupkan mesin, terus bisa dijalankan ya. Mobil bisa jalan dan bisa mundur ya. Bisa memundurkan mobil. Nah, ini adalah operation yang bisa kita terapkan dan ini akan mewakili yang namanya fungsi ya atau metode pada kelas. Oke, ini ada gambar apa? Mungkin bisa dilihat di sini, gambar sepeda gitu ya. Nah, silakan dilakukan suatu kegiatan ya, mengidentifikasi dari sisi atribut ya dan metode ya dari sepeda. Ya, jadi ini latihan saja, kegiatan untuk melakukan identifikasi ya, berorientasi objek ya dengan target sepeda. Nah, sepeda punya apa di sini kita lihat? Dia punya roda gitu ya, dia punya pedal, dia punya saddle gitu ya, dia punya tuas rem ya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai variabel atau member. Nah, sepeda bisa ngapain ya? Dia bisa berjalan maju gitu ya, bisa belok kiri, bisa belok kanan. Itu bisa kita sebut sebagai metode atau operation. Oke, ini kita ulas satu-satu yang dimaksud dengan objek ya. Objek ini adalah representasi dari sebuah entitas, baik fisik, konseptual maupun software. Jadi inilah yang memudahkan ya bahwa paradigma berorientasi objek itu lebih dekat dengan nyata, dunia nyata karena objek itu bisa merepresentasikan entitas. Ya. Jadi kita ketemu teman tadi, mahasiswa, itu merupakan entitas ya. Kita bisa tarik sebagai suatu objek. Gitu. Nah, kita bisa lihat entitas itu sendiri ya, yang nanti akan kita wujudkan dalam suatu objek. Ya, objek ini representasi dari suatu instan dari suatu kelas gitu ya. Nah, kita bisa lihat lagi bahwa objek ini suatu entitas ya, representasi entitas. Entitas itu bisa sebagai entitas fisik, konseptual maupun software. Objek sendiri memiliki state dan behavior ya. State di sini disebut juga dengan atribut. Pada OOP, state disimpan dalam variabel dan behavior disimpan dalam metode. Oke, ini adalah objek ya dari sisi physical entity atau entitas fisik, ada konseptual entitas, ada software entitas. Ya, jadi ketika kita bicara entitas itu bisa terkategori menjadi tiga. Kita bicara entitas secara fisik ya, proses itu juga ya, misalkan chemical proses itu juga entity tapi merupakan konseptual. Ada juga kita dulu belajar struktur data, ada link list itu adalah entitas juga ya, tapi entitas dari suatu software ya. Oke, kita komponen yang kedua kelas ya.
kelas merupakan definisi abstrak dari suatu objek. Ya, jadi ketika kita melihat suatu objek, ya, kita bisa tarik pada suatu abstraksi yang lebih tinggi yang nanti kita akan definisikan sebagai suatu kelas, gitu ya. Jadi ketika kita katakanlah melihat kue bolu gitu ya, bolu pandan gitu ya, kue bolu pandan. Nah, itu adalah objek gitu ya. Kita bisa tarik abstrak yang lebih tinggi lagi, artinya kita berpikir secara lebih general, kita tarik bahwa ini merupakan kue bolu gitu ya. Nah, kue bolu ini merupakan kelas ya, karena dia mendefinisikan abstrak dari suatu objek. Nah, kue bolu hijau ya, kue bolu hijau ya, misalkan bolu rasa pandan ya, itu adalah objek. Nah, dari kue bolu itu ya, dari kelas kue bolu itu dia bisa dibuatkan lagi kue bolu yang lain gitu ya. Misalkan kue bolu keju ya, kue bolu coklat gitu ya. Nah, masing-masing kue bolu ini dia punya warna sendiri gitu kan ya. Nah, itu warna merupakan suatu atribut gitu ya. Kue bolu pandan warna hijau, kue bolu coklat rasa kue bolu coklat warna coklat gitu. Nah, terus kue bolu keju ya warnanya kuning gitu ya. Nah, itu merupakan member ya atau atribut yang bisa kita terjemahkan di situ. Dan rasanya bagaimana gitu ya. Jadi kue bolu pandan ya rasa pandan gitu ya, itu tambahan ya, atribut saja. Nah, itu kita bisa kembangkan ya dengan konsep seperti itu, kita berpikir demikian ya. Itu akan lebih mudah tentunya untuk mengembangkan sistem dengan skala yang besar. Kelas mendefinisikan struktur dan behavior dari masing-masing objek di dalam sebuah kelas. Ya. Jadi kalau kita gambarkan secara komponennya, kelas itu ada nama kelas, ada datanya ya, artinya ada member, ada atribut gitu ya, ada behavior atau metode. Kelas bertugas sebagai template untuk pembuatan objek ya, atau kita bisa sebut sebagai cetakannya gitu ya. Jadi kalau kita mau buat kue bolu pandan, kita buat dulu cetakan kue bolunya gitu kan. Kita mau buat donat keju ya, kita buat dulu template atau cetakannya gitu ya. Nah, tinggal cetakan itu kita isi dengan coklat, berarti rasa coklat itu jadi objek ya. Kue donat itu kita kasih dengan pandan, dia jadi donat rasa pandan, itu objek yang berbeda gitu ya. Jadi objek merupakan hasil ya instansiasi dari kelas objek yang disebut dengan instance gitu ya. Oke, ini adalah contoh dari diagram kelas ya. Ada employee, itu ada nama kelasnya, terus kelas employee sendiri dia punya nama, atributnya adalah nama, name ya, address ya, date of birth, employee number ya, social security number, department, manager, salary, status ya, tax code, itu adalah member atau atribut. Sedangkan metodenya ya, dia bisa joinnya kapan, leave-nya kapan, retire, pensiunnya kapan, change detail gitu ya. Nah, ketika kita isi kelas ini dengan suatu nilai atau value, misalkan namanya adalah John, alamatnya adalah nomor 23 dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai suatu objek gitu ya. Maka tadi saya katakan bahwa kue bolu rasa pandan itu objek gitu ya. Kelasnya apa ya? Kelasnya adalah kue bolu gitu ya. Nanti kita create atau kita ciptakan lagi objek yang lain, kue bolu rasa coklat itu adalah objek. Kelasnya apa? Kue bolu gitu ya. Dia ada rasanya, ada warnanya gitu ya. Nah, itu adalah kelas ya. Atau template-nya ya, tadi bisa disampaikan demikian. Oke, perbedaan kelas dan objek, kita lihat konsep kelas ini lebih kepada konsep ya dan deskripsi, sedangkan objek lebih kepada insting atau hasilnya dari suatu kelas. Kelas mendeklarasikan metode yang dapat digunakan oleh objek, sedangkan objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Contohnya adalah kalau kita mendeklarasikan metode, kita cukup buat mobil gitu aja ya, itu adalah metode. Tapi ketika kita membuat objek, artinya kita membuat nama ya, suatu objek dari suatu metode ya. Misalkan kita buat mobilku gitu ya. Nah, secara diagram ya, ini bisa kita gambarkan seperti ini. Person ya, name ya, string, age
integer ya, jadi ada tipe datanya untuk kelas gitu ya. Sedangkan objek itu tidak ada tipe datanya, tapi sudah diganti dengan value ya. John Smith ya umur 24 ya. Lalu komponen yang ketiga adalah atribut ya. Atributnya adalah variabel ya yang menyertai kelas dengan nilai datanya bisa ditentukan di objek. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada program. Variabel memiliki jenis atau tipe, nama, dan nilai. Contohnya adalah name, age adalah atribut dari kelas person. Oke. Nah, sedangkan metode merupakan hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Yang dilakukan oleh metode meliputi, kita bisa lihat, merubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi misalkan kelas student ini, operation atau metodenya adalah get tuition, ada add schedule, ada get schedule, delete schedule, ada hash request. Oke, lalu kita lihat contoh yang lain dalam bentuk kelas ya, yang terdiri dari metode dan variabel ya. Pada kelas sepeda tadi kita bisa lihat bahwa variabelnya itu sepeda punya gear gitu ya. Dia juga punya kecepatan ya. Ya, kecepatannya berapa ya? Itu nantinya tentu ada nilainya kan gitu ya. Metodenya bagaimana? Metode berarti adalah ubah kecepatan, update dia ubah kecepatan dan ubah gear. Oke, ini belum ada nilainya ya karena sifatnya hanya kelas. Lalu objek sama dengan metode plus variabel bernilai atau metode dan variabel yang sudah dikasih nilai. Nah, ketika kita set gear itu sama dengan 3 dan kecepatan 10 km per jam ya, maka ini sudah menjadi yang namanya objek ya. Tinggal objeknya itu kita deklarasikan dengan nama apa ya. Misalkan objek sepedaku ya. Lalu pada metodenya ya kita lihat di sini ubah kecepatan dan ubah gear ya. Oke, itu saja ya materi untuk konsep dasar object oriented programming pada materi kedua mata kuliah object oriented analysis and design. Jadi ini ya kita ulas lagi. Ini sifatnya lebih kepada pengenalan kembali ya terkait dengan materi object oriented. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa WA saya ya. Jadi untuk materi akan di-post ke e-learning ya. Oke, sesaat lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.